Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya angkat tangan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Oke. Nah, berikutnya ya, kita cek dulu kehadiran pada hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak datang? Nah, ibu-ibu sebutkan dulu ya. Galang ada? Ada semua. Hadir bilang. Hadir Bu. Mana Galang? Hadir Bu. Nah, si Hikmah ada? Hadir Bu. Oke, alhamdulillah ibu lihat semua kursi berisi, pertanda anak-anak ibu hadir pada hari ini. Nah, kita lanjut pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 ya. Anak-anak ibu sekalian, ya, kelanjutan pelajaran kita hari ini yaitu tentang mengenal nama kitab-kitab Allah dan Rasul penerima. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah ya, meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi ya, sebagai rukun iman. Yang kedua, memahami makna diturunkannya kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, lanjut. Kalau ibu sebutkan kata-kata kitab, apa yang ada di pikiran kalian? Kitab, apa itu kitab? Kalau ibu sebut kitab, apa itu kitab? Apa yang kalian ingat kalau ibu sebutkan kitab? Bilang aja. Biar banyak dapat pahala. Itu mungkin kalau sudah membacanya. Kitab, apa itu kitab? Buku, yes, buku. Kitab itu adalah buku. Yang lain? Book. Kalau bahasa kitabun bahasa Arabnya. Book kalau bahasa Inggrisnya. Betul sekali. Nah, berikutnya biar lebih paham, dengarkan ibu kasih penjelasan tentang pengertian kitab ya. Kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang ditulis ya. Jadi kitab diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Ingat, kalau sudah ada bendanya, ada dia isinya tertulis di dalamnya, maka itulah kitab ya. Dan di sini adapun semua perintah dan ketentuan yang telah Allah berikan kepada para nabi dan rasul merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Setiap wahyu Allah diturunkan kemudian dituliskan ke dalam mushaf-mushaf dan kitab-kitabnya. Jadi ingat anak ibu bahwa kitab itu adalah sesuatu yang ditulis, ada tulisan di dalamnya. Nah, kita lanjut lagi bahwa di dalam agama Islam ada 4 kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama kitab apa? Taurat. Kedua Al-Quran. Oke, berarti sudah pada tahu sebelumnya ya. Nah, di sini ibu sebutkan bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yes, ada Nabi Musa alaihi salam ya. Nah, dengarkan lagi bahwa kitab Taurat ini ya merupakan kitab sucinya orang Yahudi. Ingat, kitab sucinya orang Yahudi. Ya, Taurat berisi tentang hukum-hukum, ya, tentang perintah, sejarah dan ajaran yang dianggap sebagai wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Musa di Gunung Sinai.
dari bahasa Ibrani yaitu Torah. Kalau bahasa Ibrani Taurat adalah Torah, ya, yang secara harfiah berarti ajaran atau petunjuk. Ingat, yang pertama adalah kitab Taurat. Masuk kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, ya. Kedua kitab Zabur. Dengarkan Rizky, ya. Zabur ini mengandung berbagai jenis puisi, ya, termasuk puji-pujian di dalamnya, syukur dan pengakuan dosa dan doa-doa. Oke, ingat isinya apa, ya. Yang ketiga adalah kitab Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, ya. Nah, kitab Injil ini merupakan kitab suci agama Kristen, ya. Sering kan kita mendengarkan kitab Injil. Kalau agama Kristen pegangnya adalah kitab Injil, ya. Saat ini kitab Injil berupa catatan-catatan tentang kehidupan, tentang ajaran dan tindakan Yesus Kristus, ya. Segala tindakan Yesus, khususnya orang Kristen, maka ada di dalam Injil yang sekarang, Injil yang sekarang, ya. Nah, baik, yang keempat sekarang lanjut kita ke kitab yang keempat adalah Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi betul sekali, ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Merupakan kitabnya orang Islam. Merupakan kitab orang Islam, ya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, ya. Mendapat pahala bagi siapa yang membacanya. Nah, ada sesuatu kelebihan dari kitab Al-Quran, yaitu semakin banyak kita baca, maka semakin banyak pahala yang didapatkan, ya. Nah, baiklah anak ibu, di sini ibu punya kartu, ya. Ada 4 kartu yang bertuliskan nama-nama kitab dan 4 kartu yang bertuliskan nama-nama rasul penerimanya. Kalau tadi sudah hafal yang 4 itu, maka harus hafallah kepada siapa diturunkan kitab tersebut. Nah, di sini ibu secara acak membuat kartunya, baru nanti ibu panggil. Ada beberapa orang, ya. Karena metode yang ibu sampaikan ini merupakan metode make a match, ya, bermain kartu, tukar-tukar kartu. Nah, sekarang ibu minta kepada Safira maju dulu ke depan, ya. Cari di sini, nanti tunjukkan kepada kawan-kawan kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Mana tulisannya Injil, dan angkat 1 yang kepada Nabi apa dan diturunkan. Ya, Injil diturunkan kepada, oke, nama kitabnya angkat lagi. Tunjukkan kedua-duanya, kiri kanan. Oke, berarti Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang dipegang Safira benar apa salah? Benar. Kasih tepuk tangan untuk Safira. Oke. Nah, ibu minta 1 orang lagi, ya, yang sebelah sini, Al-Quran diturunkan kepada Nabi apa? Bu. Oke, bisa maju? Al-Quran maju. Al-Quran diturunkan kepada Nabi apa? Bacaan Al-Quran mana? Angkat. Oke. Nabi apa kepada Nabi? Nah, oke, angkat. Lihat dulu teman-teman. Ini ada Nabi Muhammad SAW, yaitu diberikan kitab Al-Quran. Benar? Benar. Tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih, ya. Oke, nah, ibu harap semua anak-anak ibu sudah pada paham. Artinya 2 orang sudah bisa. Alhamdulillah. Berikutnya, ya. Ada lagi ibu bagikan kartu. Ibu kasih kartu. Siapa lagi kasih dulu?
Nah, di tangan kalian ada kartu masing-masing, ya kan? Ada kartu. Jadi di sini ada ibu buat kolom, ya. Yang ibu tuliskan nama kitabnya. Ada 4 nih, ya. Terus di dalam kolom masing-masing tertulis nabi penerimanya. Misalnya Taurat diturunkan kepada nabi siapa? Nabi penerimanya siapa? Terus tempatnya di mana? Bahasanya Taurat itu bahasa apa tadi ibu sebutkan? Isi Taurat itu apa? Nah, sekarang ibu minta, ya, yang memegang di sini kitab Taurat, ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang di tangannya ada tulisan Nabi Musa alaihissalam. Maju ke depan. Oke, maju ke depan. Nah, di dalam kolom ini Yasmin tempelkan di mana kira-kira? Buka. Tempelannya. Oke. Oke, kitab Taurat. Nabi penerimanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Benar? Benar. Terima kasih Yasmin. Ya. Nah, berikutnya adalah yang memegang ini, yang ada di dalamnya tentang kitab Injil. Apa? Kitab Injil diturunkan kepada siapa? Siapa yang memegang? Ada tulisan Nabi Isa. Oke, maju. Tempel di mana? Nomor 1, 2, 3 atau 4 kah? Buka lakbannya dulu. Bisa bukanya. Oke, ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi ibu buat di sini nama nabi penerimanya. Oke. Kasih tepuk tangan lagi untuk Afika. Oke, baik anak-anak ibu. Ada 2 orang, ya. Berikutnya nanti kita lanjut, ya. Kita lanjut untuk season berikutnya. Nah, sekarang ibu minta kepada kalian, kalau ada yang tidak paham dengan materi yang ibu sampaikan ini, boleh unjuk tangan. Ada yang mau bertanya? Sebelum ibu yang bertanya, ada yang bertanya? Kalau nggak paham unjuk tangan. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti ibu anggap paham semua, ya? Oke, udah paham ini? Oke, kalau sudah paham, berarti ibu tanya dulu, ya. Ibu tanya dulu beberapa orang. Apa kira-kira kesimpulan yang bisa kalian ambil dari pelajaran tentang kitab-kitab ini? Kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan tentang kitab-kitab ini? Ya, coba Afika, apa kesimpulan yang bisa Afika sampaikan atas pelajaran kita hari ini? Kitab yang diturunkan Allah ada 4. Ada 4. Itu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke. Afika menyebutkan bahwa dia bisa menyimpulkan kitab itu ada 4. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Betul. Ini adalah termasuk kesimpulan dari kesemuanya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Tunjuk tangan. Siapa? Oke. Hai Pak. Ada 4 rasul penerimanya, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. 2 kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yes. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, jadi di sini Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari keempat kitab ini. Nah, berikutnya, ya, ibu masuk ke refleksi. Apa yang Ananda sekalian rasakan?
yakin ya. Jadi kalau sudah yakin harus rajin membaca ya, harus rajin mempelajari kitab-kitab. Yang lain ada lagi? Yasmin. Saya akan lebih rajin membaca Al-Quran biar dapat banyak pahala. Yes. Karena tadi di awal Ibu sebutkan, semakin banyak Al-Quran dibaca, maka akan semakin banyak pahalanya. Rehan. Ya, bagus duduknya. Nah, oke, anak-anak sekalian, kita cukupkan sampai di sini ya pelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam tentang kitab-kitab Allah, dan kita lanjut di hari berikutnya ya. Kita sudahi dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika